Baik, selamat siang untuk kita semua. Pada saat ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada saat ini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu materi ekstremitas atas. Pengertian ekstremitas atas. Jadi, ekstremitas atas adalah anggota gerak atas yang terdiri dari tulang scapula, clavicula, humerus, radius, dan ulna, metacarpal, dan palang. Ini merupakan anggota gerak yang sering digunakan. Ekstremitas superior. Pada ekstremitas atas superior ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tulang gelang bahu dan tulang anggota badan bebas. Tulang-tulang gelang bahu ini terdiri dari os carpula dan os clavicula, sedangkan tulang anggota badan bebas terdiri dari os humerius, os radius, os ulna, dan os manus. Os manus dapat dibedakan lagi menjadi os carpalia, os metacarpalia, dan palang. Pada tulang pergelangan tangan atau os carpalia terdiri dari 8 tulang-tulang pendek, sedangkan tulang telapak tangan atau os metacarpalia terdiri dari 5 tulang panjang. Tulang jari-jari tangan atau palang terdiri dari 3 tulang, yaitu palang proksimal, medius, dan distalis. Sedangkan pada ibu jari hanya terdiri dari 2 tulang, yaitu palang proksimalis dan distinalis. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini ada beberapa gambar dari skeletal pada ekstremitas atas superior, yaitu yang pertama ada scapula, clavicula, humerus, radius, dan ulna. Pada manus ada carpal, metacarpal, dan palang. Os scapula yang pertama. Pada bagian atas yang terdapat pada bagian pundak adalah akromion, dan pada bagian bawah juga ada nampak atau terlihat benjolan. Nah, itu adalah processus coracoideus. Dan yang berwarna putih pada bagian depan itu adalah cavitas glenoidalis yang berhubungan langsung dengan caput humeri. Selanjutnya os scapula yang kedua. Ini penampakan posterior, yaitu pada bagian belakang. Bagian yang melintang itu disebut dengan spina scapula, yang membatasi permukaan atas dengan bawah. Permukaan atas adalah fossa supraspinata, dan di bawah adalah fossa infraspinata. Pada bagian atas, di bagian fossa supraspinata, terdapat cekungan yang dinamakan dengan incisura scapula. Os scapula yang ketiga. Penampakan dari bagian anterior, yaitu bagian depan. Kita lihat yang paling luas ini adalah hamparan yang dinamakan dengan fossa subscapularis, dan pada bagian pinggiran-pinggiran itu ada margo lateralis, margo medialis, dan margo superior. Sudut pada bagian atas dan bawah itu dinamakan dengan angulus. Selanjutnya, os clavicula. Pada ujung medal disebut dengan ekstremitas sternal dan membuat sendi dengan sternum. Ujung lateral disebut ekstremitas akrominal yang bersendi pada proseus akrominal dari scapula. Selanjutnya os humerus. Pada caput humeri terdapat tonjolan yang disebut dengan tuberkel mayor dan minor. Di sebelah bawah caput humeri terdapat lekukan yang disebut dengan kolum humeri. Pada bagian bawah terdapat taju, yaitu capitulum, epicondylus, lateralis, dan medialis. Di samping terdapat lekukan yang disebut dengan fossa coronoidea dan fossa olecrani. Os ulna. Di daerah proksimal ulna berantikulasi dengan humerus melalui fossa olecranon pada bagian posterior dan melalui proseus coronoid. Ulna berantikulasi dengan radial di sisi lateral, berbentuk sendi kisar, memungkinkan terjadinya gerak promsi-supinasi. Di daerah di instal ulna kembali berantikulasi dengan radial. Juga terdapat
proseus yang disebut sebagai proseus styloid. Selanjutnya, os radius. Pada daerah proxima radius berartikulasi dengan ulna sehingga terjadi gerak pronasi supinasi. Sedangkan di daerah distal terdapat proses styloid dan untuk pelekatan tulang-tulang karpal antara lain tulang scaphoid dan tulang lunate. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan ibu dosen. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.